diputuskan 2 tahun penjara atas dakwaan jaksa. Seperti itu. Hari ini kami menyampaikan pembelaan terkait dengan tuntutan jaksa. Atas poin-poin pembelaan yang kami sudah sampaikan dalam persidangan tadi tersebut, kita tegaskan bahwa Pak Tony Sojana ini adalah sebagai korban. Korban apa? Korban dari mafia tanah yang demikian rupa berusaha untuk merebut dengan segala cara dan melakukan upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Tony yang sedemikian rupa dilakukan secara masif dan sistematis. Nah, selanjutnya atas pembelaan yang kami telah sampaikan juga tadi, kita tegaskan dan jelaskan bahwa secara perdata Pak Tony sudah sah ya dalam memenangkan semua perkara kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris Asma bin Pungut, yang notabene sesuai dengan fakta yang ada bahwa persil yang mereka miliki adalah berbeda dengan persil yang Pak Tony miliki yang menjadi dasar kepemilikan sertifikat. Di situ adalah hal yang penting karena apa? Karena persil ini menunjukkan letak dan posisi tanah tersebut berada. Sehingga apabila kita sandingkan dengan persil yang didapatkan oleh Pak Tony, ya, itu adalah berbeda jauh dengan persil yang dimiliki ahli waris. Akan tetapi mereka sedemikian rupa mencoba untuk berusaha agar supaya mereka dimenangkan atau ditegaskan sebagai pemilik atas tanah yang saat ini dimiliki oleh Pak Tony. Nah, upaya-upaya tersebut sedemikian rupa ya cukup banyak, dan juga dengan hari ini juga salah satu upaya yang mereka lakukan. Akan tetapi bagaimanapun juga kita hormati apabila mereka melakukan suatu upaya dengan proses hukum yang ada. Lebih lanjut kita juga menegaskan bahwa surat ukur yang dilakukan, yang dibuat, dimohonkan oleh Pak Tony itu adalah surat ukur yang ditujukan untuk mengembalikan batas. Dalam hal ini mengembalikan batas bukannya terdapat adanya sengketa atau perkara. Pengembalian batas ini ditujukan dan diperuntukkan agar supaya sertifikat hak milik yang dimiliki oleh Pak Tony dan Pak Joni Sojana yang dahulu terletak di wilayah Bekasi menjadi wilayah Jakarta Utara. Itu pun dilakukan mengingat pada saat itu Pak Tony melaporkan oknum-oknum yang menyerobot tanah miliknya, ya, sehingga akhirnya dia melaporkan ke Polres Jakarta Utara. Nah, dalam pemeriksaan di Polres Jakarta Utara tersebut, sertifikat milik Pak Tony dan Pak Joni masih di wilayah Jakarta Utara, sehingga akhirnya di wilayah Bekasi, dan sehingga akhirnya dilakukan permohonan untuk mengganti wilayah dari sertifikat dimaksud. Demikian. Kalau ini kan maksudnya secara privat kan sudah sesuai ya Bang, jadi ditambah untuk pemanggilan segala macam itu tetap sah ya. Betul. Tidak, mafia tanah bersebutan atau ada oknum yang terlibat. Jadi dari sejak orang yang ditugaskan oleh ayahnya Pak Tony dan serta Pak Joni untuk menjaga tanah tersebut meninggal dunia, nah mulai dari situlah banyak sekali gangguan, termasuk tidak terbatas orang yang menyerobot masuk, ya, yang bercocok tanam tanpa izin, mendirikan bangunan, bahkan dahulu KTP, kartu keluarga, akte nikahnya Pak Tony ini dipalsukan oleh oknum, sehingga seolah-olah ini Pak Tony menyewakan kepada pihak lain dan atau menjual kepada pihak lain. Jadi dibikinlah oleh oknum tersebut pemalsuan dipalsukanlah KTP-nya Pak Tony, kartu keluarga, bahkan akte perkawinan pun dipalsukan, guna agar supaya dia sebagai yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah tersebut. Sampai sedemikian rupa banyak sekali kejadian hal-hal seperti itu yang terjadi tanahnya Pak Tony. Gitu. Oke Pak, atas pernyataan saksi ahli kemarin Bang, sampai hari ini hingga ada pledoi gitu. Sejauh mana Bang? Kan ini sudah dituntut ya 2 tahun ya. Upaya-upayanya dan apa yang saksi ahli berikan kira-kira mampu nggak Bang? Ya, kalau berpendapat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Suparji, beliau menegaskan dan menyatakan terkait dengan kesalahan administratif dari instansi itu tidak dapat dijadikan di-endorse menjadi kesalahan
yang dapat dipidanakan. Kesalahan administratif itu wewenang dari instansi tersebut untuk meralat atau merevisi. Tidak dapat sedemikian rupa kesalahan administratif itu dijadikan menjadi kesalahan pemohon yang mengajukan permohonan tersebut dan dimaksud. Itu yang menjadi pokok utama atas ahli ya, yang hari ini kita juga sadur dalam pembelaan yang kita sampaikan dalam persidangan tadi. Ditambah selama persidangan saksi pelapor ini dari saksi ini nggak hadir ya Pak? Itu yang kita agak sedikit membingungkan, dan tadi juga saya tegaskan juga dalam pembelaan bahwa baik di lapangan maupun dalam persidangan terdahulu maupun di sidang saat ini yang namanya ahli waris Asmat bin Kunut itu tidak pernah ada, tidak pernah terlihat ya. Andai kata mereka pihak berkepentingan, mereka sudah datang ke sini untuk bagaimana melihat persidangan ini berjalan, karena itu adalah kepentingan mereka. Karena apa? Mereka kan merasa menjadi korban. Ya, kenapa mereka satupun keluarga pun tidak ada yang hadir sama sekali. Bahkan yang hadir kita lihat itu mungkin tadi kita bisa lihat itu adiknya Sugiharto yang sering rajin sekali hadir setiap persidangan, tidak pernah absen. Makanya jadi yang kita lihat di sini ini kepentingan dari siapa yang diajukan perkara ini. Tapi tidak apa-apa, itu adalah dinamika dalam perkara pertanahan yang sering terjadi di Indonesia, di mana pemilik tanah itu hanya sebatas boneka-boneka ya, boneka dari pihak-pihak yang ingin menguasai, merampas atau merebut tanah yang dimaksud, seperti itu. Itulah dinamika. Boneka itu siapa maksudnya Pak? Boneka itulah ahli waris. Jadi ahli waris ini dijadikan boneka, melakukan upaya hukum dan lain sebagainya. Padahal haknya mereka berdasarkan putusan perdata sudah dikesampingkan. Haknya Pak Tony sudah dimenangkan oleh apa maksudnya PT CAS itu apa Sugiharto gimana Pak? Nah, di sini kan yang kita lihat secara fakta hukum, PT CAS katanya dan Sugiharto katanya menyewa kepada ahli waris. Berakhir 2022. Sampai dengan saat ini mereka tidak keluar. Ya, untuk perkara tersebut kita akan melakukan upaya hukum nantinya. Tapi kita akan fokus dengan perkara ini terlebih dahulu. Tapi kita akan melakukan upaya-upaya hukum lanjutan. Gitu. Nanti ada kelihatan bisa untuk laporan balik ya? Oh, tentu, pasti. Jadi upaya-upaya sudah dilakukan dan sedang berjalan saat ini. Nanti kita akan lihat proses berikutnya. Berapa orang yang menjadi oknum dalam Kalau dihitung dari tahun 90 cukup banyak ya Pak Tony ya, oknum-oknum ya. Akan tapi beberapa akhirnya sadar diri dan memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan mereka keluar. Tapi yang satu ini lebih ngotot, jadi ngeyel kata-kata. Itu PT CAS Pak?